Karena Nabi Lut tahu perangainya kaum-kaum yang menantang Nabi Lut ini sangat brutal. Apalagi ini yang datang ganteng-ganteng banget, teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita bakal langsung lagi cerita tentang perempuan. Kalau yang tadi itu dua, aku ceritain tentang perempuan yang Masya Allah baik banget dan patut dicontoh. Kali ini aku bakalan cerita yang nauzubillah banget, nggak patut dicontoh. Langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan bahas dulu tentang suaminya beliau, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ya, benar sekali. Ini tentang kisahnya istri Nabi Lut alaihissalam. Nah teman-teman, Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk mentauhidkan, menyebarkan ketauhidan di penduduk kaum Sodom. Nah teman-teman, kaum Sodom ini kalau di zaman sekarang dikatakan dengan kaum LGBT, yaitu perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Dimana pada waktu itu ibaratnya sangat brutal teman-teman, sampai Nabi Lut alaihissalam sendiri merasa kewalahan dalam mengontrol keadaan ini. Nah jadi teman-teman, Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang perempuan yang nama beliau itu Waliha ataupun Waliah, tulisannya ya kayak gini teman-teman. Terus memiliki dua anak yang bernama Zakrata sama Raitsa. Jadi kedua putrinya Nabi Lut alaihissalam itu sudah agak besar. Nah pada waktu itu langsung aja kita masuk ke inti permasalahannya hingga terbongkar lah bahwa siapa sih istri Nabi Lut alaihissalam ini teman-teman ya. Kan Nabi Lut alaihissalam itu mengetahui bahwa istri beliau, anak-anaknya beliau itu beriman kepada Allah, mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Lut alaihissalam gitu, beriman gitu ya, taat gitu ya, istrinya beliau nih. Jadi kan orang itu udah tua. Allah perintahkan dua malaikat untuk bertamu ke rumahnya Nabi Lut untuk mengabarkan bahwa akan diberikan azab kepada kaum Sodom yang penduduknya ataupun kaumnya Nabi Lut yang nggak beriman kepada Allah. Jadi teman-teman, zamannya Nabi Lut sama Nabi Ibrahim itu barengan, sekalian sama Nabi Ismail. Kemudian lanjut sama ada juga Nabi Ishak gitu ya. Nabi Ibrahim sepupunya Nabi Lut. Nabi Ibrahim kan tinggalnya tuh udah di Lembah Tujuh dan di Palestina gitu ya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam itu di lokasi penduduknya isinya itu semua kaum Sodom. Yaitu ketika posisi ataupun peristiwa dikabarkan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan memiliki seorang anak yaitu Nabi Ishak. Yang pertama kan datang ke rumah Nabi Ibrahim, yang pertama bawa kabar tentang akan dianugerahkan seorang anak tadi. Yang kedua, bahwa Allah akan memberikan azab kepada kaum Sodom. Kemudian Nabi Ibrahim bilang dong ke malaikat, wahai malaikat, di lokasi kaum Sodom ataupun di tempat pemukiman kaum Sodom itu ada kaumnya Nabi Lut beserta keluarganya Nabi Lut gitu. Terus malaikat Allah mengatakan bahwa Allah akan melindungi Nabi Lut beserta keluarganya dan pengikut Nabi Lut yang beriman kepada Allah gitu kan. Setelah perbincangan dengan Nabi Ibrahim, beberapa waktu datanglah malaikat bertamu ke rumah Nabi Lut. Datang bertamu berupa pria yang tampan banget gitu. Jadi kan sebuah masalah tuh. Di sana kan ada kaum Sodom, laki-laki suka laki-laki. Nah, terus Nabi Lut ngomong ke anak dan istrinya, wahai putriku, wahai istriku, jangan sampai posisi tamu kita ini, ibaratnya gitulah perbincangannya ya teman-teman. Tamu kita ini jangan sampai diketahui oleh tetangga ataupun penduduk kaum Sodom gitu. Karena Nabi Lut tahu perangainya kaum-kaum yang menantang Nabi Lut ini sangat brutal. Apalagi ini yang datang ganteng-ganteng banget teman-teman. Nabi Lut udah kasih aba-aba nih ke istri sama anaknya. Nabi Lut melayani tamu dong ataupun duduklah dengan tamu. Tapi Nabi Lut bilang ke tamu, Nabi Lut takut kalau seandainya kaum penyuka laki-laki ini merogoh secara paksa gitu malaikat-malaikat ini gitu. Kemudian tamunya beliau itu barulah bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah yang diperintahkan Allah untuk mengabarkan kepada engkau untuk keluar dari perkampungan ini, karena penduduk kaum Sodom itu akan diberikan azab ataupun ya diberikan
udah dibinasakan lah kaum Sodom gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Lut tadi kan melaksanakan terus tuh perintahnya Allah, mengabarkan kepada kaumnya untuk keluar dari lokasi gitu ya. Yang tidak diketahui oleh Nabi Lut, istrinya beliau tadi beneran melaksanakan perintah beliau atau enggak gitu kan. Enggak teman-teman, enggak. Istri beliau, oke, anak-anak beliau mematuhi gitu kan. Istri beliau diam-diam tuh cep keluar dari rumah, udah tua gitu ya, perempuan tua lah gitu, tuh keluar rumah memprovokasi kaum LGBT yang laki-laki, mengatakan bahwa di rumah beliau ada tamunya Nabi Lut, ganteng-ganteng banget gitu. Ibarat gini, hehe, kalian tahu nggak di rumah aku itu ada tamu yang ganteng-ganteng banget loh gitu. Datang si orang-orang tadi tuh udah terprovokasi lah kan, ngajakin tuh temen-temennya rame-rame lah orang ini, padahal malaikat tadi udah pergi dan orang-orang Nabi Lut juga udah bergegas gitu loh, udah siap-siap untuk pergilah mereka. Terus yang istrinya Nabi Lut kan nggak ikut pergi karena ketinggalan teman-teman. Tiba-tiba tanpa ada aba-aba, tanpa ada peringatan apa-apa, Allah turunkan bala yang besar, yaitu berupa batu panas ataupun yang berbentuk larva lah sebagainya dari langit. Jadi semua penduduknya itu, semua lokasi orang tempat mereka bermukim rata. Semuanya itu jadi hamparan kayak tanah aja semuanya. Dan paling luar biasanya lagi, boom, istrinya Nabi Lut termasuk ke dalam orang-orang yang dibinasakan. Tahu nggak teman-teman yang terkuak apa? Yang terkuak dari kejadian ini, bahwa selama ini istrinya Nabi Lut itu merupakan seorang pengkhianat kepada Nabi Lut, di mana Waliha itu menjadi provokasinya kaum yang menentang Nabi Lut. Kayak ibaratnya depannya Nabi Lut itu iya semuanya diikutin, tapi ternyata kan tahu nih kelemahannya, posisinya gimana, apun strateginya gimana. Semuanya dibeberkan ke kaum-kaum yang menentangnya Nabi Lut. Diprovokasi, dikasih kelemahan, dikasih cara untuk menentangnya Nabi Lut. Luar biasa banget. Tahu nggak yang kemarin aku udah pernah cerita tentang istrinya Nabi Nuh. Kalau istrinya Nabi Nuh itu terang-terangan kan menentang, kayak dikata-katain lah Nabi Nuh itu udah gila, nggak usah dengerin, bla 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 gitu kan. Kalau ini musuh dalam selimut teman-teman, yang suaminya tahu kalau dia itu taat gitu ya, mendengarkan apa yang diajarkan, tahu-taunya enggak. Luar biasa banget kan. Dan sejarah ini diabadikan juga oleh Allah. Yang pertama istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Lut, itu diabadikan sebagai peringatan bagi kita kaum Hawa, jangan sampai, na'udzubillah ya Allah, jangan sampai mengikuti jejak-jejak orang itu. Dari sekian, ini masih banyak perempuan-perempuan solihah yang belum aku ceritain, tapi dari dua orang ini sampai diabadikan dalam Al-Quran loh, kejelekan orang ini. Ya sebagai pelajaran sih. Dan orang ini abadi ataupun kekal di dalam neraka katanya. Gitu teman-teman. Dari ceritanya istri Nabi Lut alaihissalam, kita tahu bahwa beliau ini, yang pertama kan gak patuh sama suami. Beliau ini membangkang gitu loh. Yang kedua, istrinya Nabi Lut ini gak amanah, yaitu inti-intinya itu dia pengkhianat, gak amanah, gak patuh sama suami. Gimana mau taat sama Allah? Orang yang dibawakan ajaran sama suaminya itu tentang mengenal Allah, tentang taat kepada Allah gitu ya. Nah itulah intinya teman-teman. Semoga cerita ini bisa bermanfaat banget dan tersisa lah di mindset kita. Semoga aku gak termasuk orang-orang seperti itu dan menjauhilah segala sifat-sifat yang seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Itu teman-teman. Tapi dari peristiwa ini yang aku tahu, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Itu hadis kan. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut gitu kan, atau kaum tersebut. Ya kayak gitu. Istrinya Nabi Lut itu kan membantu gitu kan kaum Sodom. Akhirnya dibinasakan Allah bersama kaum-kaum itu teman-teman. Walaupun beliau ini istrinya seorang nabi. Gak bisa. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Mau aja kita bantuin orang yang berbuat kesalahan. Semoga enggak. Nauzubillahi teman-teman. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku,
kaktus hitam putih. Ditunggu ya video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.